Siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih teman-teman sudah berkumpul di sini untuk kegiatan mendukung teman kita di rumah dan kami kegiatan berpindah. Kesempatan ini untuk memulai kegiatan sebelumnya kita bisa untuk bisa doa. Syukur kami panjatkan kehadapan hadiratmu ya Bapa, karena atas cinta dan kasih-Mu Engkau masih memberkati kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Tuhan, sekarang kami akan bersama-sama belajar bersama dengan misi Irma. Karena itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau memberkati dari awal, tengah hingga berakhir kegiatan ini dengan baik. Kami taruh semua kegiatan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Ustaz. Lagi ya. Oke, ini saya membuka kegiatan pada siang hari ini terkait dengan mungkin komitmen kita satuan pendidikan. Saya sebagai kepala sekolah di awal itu bahwa kita mendukung sepenuhnya program kegiatan calon guru penggerak Ibu Irma dan istri. Jadi apapun kegiatan yang berjalan selama kurang lebih 6 bulan ini, kita sebagai satuan pendidik dalam hal ini sebagai guru juga, kemudian sebagai siswa kita mendukung dengan terlibat dalam setiap mereka punya kegiatan atau aksi nyata. Nah, pada modul kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka akan melakukan sosialisasi terkait dengan pemahaman dalam hal ini budaya positif. Jadi mungkin setelah diskusi atau pemaparan materi mungkin kita saling berbagi, ada hal baik yang mungkin bisa Irma dapat dalam program pendidikan calon guru penggerak, mungkin kita bisa sama-sama terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Oleh karena itu, saya tidak perpanjang kata dan waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Irma selaku calon guru penggerak untuk mempresentasikan modul yang sudah dipersiapkan. Waktu yang disediakan. Baik, terima kasih Pak Deru. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja pada sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 2.1 ini. Beberapa waktu lalu tentang visi guru penggerak, kali ini pada tahap selanjutnya bagaimana kita belajar, bagaimana menerapkan budaya positif dalam lingkungan belajar di mana kita mengabdikan diri di sekolah. Baik, dalam modul ini kita ada belajar sekitar 7 konsep utama modul budaya positif. Yang paling pertama, penerapan paradigma belajar. Bagaimana paradigma ini kita bawa masuk ke dalam setiap sistem pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana disiplin positif itu diangkat ketika kita mengajarkan anak-anak dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk sampai pada disiplin, motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol, kita belajar dulu tahapan paling utama di mana posisi kami, di mana posisi kita sebagai manusia. Dasarnya ada apa sebenarnya, lalu motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol kita sebagai guru untuk merubah restitusi itu, merubah gaya belajar anak-anak menjadi paradigma yang baru, lalu segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang biasanya di SKB sudah diterapkan, yaitu kesepakatan kelas. Selanjutnya kita coba membaca tentang paradigma belajar, perubahan paradigma belajar ini. Kalau kita sebagai seorang guru perlu kenal tentang Ki Hajar Dewantara. Semua kita sudah tahu bahwa guru itu diibaratkan seorang petani. Kita tanam, lalu kita menuai, kita siram, kita kasih beri pupuk dia, lalu merawat dia agar tumbuhan itu bisa berkembang. Sama seperti kita guru. Begitu, kalau kita ibaratkan sebagai seorang petani. Nah, seorang guru ini, seorang petani mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi
agar sekolah itu nyaman, aman, anak-anak yang masuk pun merasakan bahwa itu lingkungan yang baik untuk dia. Lalu pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dari paradigma baru tadi, ada teori miskonsepsi yang biasa ilustrasi. Biasanya kita mengibaratkan guru sebagai mengontrol murid. Ada apa-apa kita harus kontrol dia, ada apa-apa kita harus tekan dia untuk dia harus mengikuti apa maunya guru. Di situ. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat buat dia, tapi belum tentu sebenarnya bagi dia bisa menerima bahwa itu manfaat buat dia. Di situ. Lalu di sini ada ilustrasi bahwa semua kritikan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak semuanya kita mengkritik anak, kita membuat ini anak itu rasa bersalah, kita memberikan dia ketegasan, tapi dia bisa saja merasakan bahwa itu sebuah dorongan bahwa supaya dia merasakan bersalah untuk dia melakukan. Dia takut untuk melakukannya, atau dia melakukan karena ada rasa takut. Lalu yang terakhir tentang isu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya terjadi pada anak-anak SD atau kita punya lingkungan belajar. Contohnya, kamu harus kerja tugas ini dan harus selesai. Itu kita memaksakan kehendak kita terhadap anak didik kita, atau mungkin anak-anak kita di rumah. Selanjutnya ini merubah paradigma stimulus respon pendekatan teman-teman. Ini stimulus ini tentang bagaimana realita kebutuhan yang ada di sekitar kita. Di sini ada semua orang melihat hal yang sama. Ada juga yang mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Terkadang kita merasa bahwa kita punya ide-ide itu harus diikuti, tapi tidak tahu bahwa posisinya orang itu belum bisa menerima, atau dia bisa menerima tapi dia melakukan dengan secara terpaksa, begitu. Lalu ada teori kontrol tentang dunia realita kebetulan kita sebenarnya berbeda-beda. Mungkin satu sisi kita dapat sesuatu dari sekolah, bisa saja kita bawa ke lingkungan kita, tapi apakah lingkungan itu menerima atau tidak, begitu. Selanjutnya ada disiplin. Dari paradigma itu akan timbul yang namanya disiplin positif pada diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial kita masing-masing. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Lalu disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini, jadi disiplin itu kita memberikan sebuah keyakinan sebenarnya pada mereka bahwa mereka memang harus disiplin. Tapi kita harus kasih dulu motivasi keyakinan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nanti kita akan belajar tentang kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berperilaku ke arah yang lebih baik. Di sini. Selanjutnya kita coba melihat nilai-nilai kebajikannya. Kalau nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari sebenarnya nilai-nilai lepas dari kita punya suku bangsa. Biasanya kita lebih cenderung kita ada pada lingkungan suku bangsa kita yang kita membuat bahwa itu nilai kita lebih baik, budaya kita lebih baik. Tapi kalau nilai-nilai kebajikan ini kita melepas semua. Mau kita suku Sabu, kita bangsa apa, agama apa, bangsa apa, dari latar apa, kita tetap harus pada nilai-nilai kebajikan ini. Nah, kalau di SKB kita sudah melaksanakan yang ini tentang IGO PYP ini kita sudah laksanakan, sudah menjadi jati dirinya kita. Tapi kita perlu lihat lagi tentang profil pelajar Pancasila yang diangkat dalam ini. Nah, ada 9 karakter yang sebenarnya ini semua ini saling berkaitan, nilai-nilai kebijakan ini yang harus ada dalam suatu organisasi yang menjadi jiwa diri kita sebagai seorang guru.
Jadi dari nilai-nilai kebajikan ini teman-teman bisa dimasukkan dalam profil belajar siswa-siswi kita. Dalam profil, dalam apa kita menilai contohnya. Kalau dulu kita membuat komentar dalam raport ini yang biasa kita angkat, apakah dia sudah melakukan toleransi dalam pelajaran agama contohnya di situ. Kemarin kita baru selesai retret, di situ mereka melakukan di sini toleransi beragama di sini. Nah, kalau kita kaitkan ini ada pada profil belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan, semuanya melepas dari ini bersama, yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita perlu menjiwai ini sebagai seorang pendidik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terikat dari tadi nilai kebajikan. Ada bertahan hidup, kebutuhan berkaitan dengan makan, minum, tidur, pakai semua, bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang, rasa ingin diterima di lingkungannya. Jangan sampai biar kita di rumah aja kita tidak ada kasih sayang. Nah, di sekolah apakah kita mengangkat 5 dasar kebutuhan ini? Pada anak-anak kita tidak. Ada rasa kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Di sini kebutuhan terhadap mencapai suatu menjadi terampil. Saya yakin kita teman-teman guru semua sudah menganggap bahwa anak-anak kita punya keterampilan yang berbeda-beda di sini. Lalu apakah dia memberikan pengaruh bagi orang lain? Tidak. Lalu yang kita punya kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya di sini bukan berarti kita mengendalikan arah kita dari seorang wasit, kita mengendalikan dia, tidak. Atau dia kepala sekolah dia mengendalikan kita, tidak. Tapi dia punya kebebasan di sini untuk memilih. Dia punya kebutuhannya. Lalu kesenangan, apakah kesenangan itu bermain, tertawa dalam pembelajaran itu lebih bermakna? Ini kita biasanya sudah gunakan atau belum ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dari 5 kebutuhan itu akan memiliki sebuah motivasi perilaku kita lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dilihat kembali nilai-nilai kebajikan yang tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Apakah kita ada pada di sini atau tidak memberikan motivasi seperti ini atau tidak? Lalu yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan yang mana yang mereka ada di posisi motivasi perilaku manusia. Ini manusia punya. Apakah kita ada di bagian mana di sini? Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas agama. Dari motivasi, nilai-nilai kebajikan, dari perubahan paradigma, ada konsep disiplin. Nanti kita sampai pada keyakinan. Kita membuat suatu keyakinan dalam kita punya kelas. Nah, konsep disiplin ini dengan identitas gagal, kita memberikan hukuman. Hukuman yang kita kasih, 1, bisa menyakiti. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman di kelas. Kita memberikan hukuman. Yang kedua, murid takut masuk dalam saat kita punya pembelajaran. Lalu memaksa untuk dia wajib harus melakukan hal yang sebenarnya bukan menjadi bagian buat dia, atau dia merasa bahwa itu bukan minatnya dia atau bakatnya dia di situ. Lalu murid menyembunyikan kesalahan di sini. Lalu murid menjadi rendah diri, dia tidak percaya diri lagi mau masuk, mau maju untuk presentasi, atau dia mau berbicara juga dia takut-takut terhadap guru tersebut. Lalu yang kedua ada penghargaan. Biasanya kita memberi penghargaan pada anak-anak yang hebat saja, yang bisa saja. Tapi anak-anak yang tidak bisa kita tidak pernah kasih penghargaan. Contoh kita kasih save face. Sebenarnya itu sesuatu yang gagal kita sebagai guru. Di sini saya juga belajar, ternyata dulu saya kasih save face buat anak-anak itu adalah hal yang gagal buat saya. Di sini tidak efektif, merusak hubungan antara saya dengan dia, antara saya dengan murid tersebut. Begitu. Lalu mematikan kreativitasnya. Sebenarnya dia punya kreativitas untuk buat. Contoh kita buat PowerPoint yang harus mengikuti dengan kriteria yang kita sudah siap, rubrik yang kita sudah siap. Tapi ternyata dia punya ide yang lain. Ketika dia presentasikan kita kasih salah. Nah ini kita gagal dalam memberi dia penghargaan. Begitu. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Memang SKKP tidak ada sistem ranking.
Tapi pasti kita selalu memberi dorongan, kamu harus belajar lewat dia. Nah itu sebenarnya sistemnya di situ. Tidak bisa seperti kita memojokkan atau mengangkat anak-anak yang bisa di sini. Lalu merampas hak menghargai diri. Di sini. Ini adalah konsep disiplin yang gagal. Saya yakin kita pernah melakukan hal tersebut. Konsep disiplin yang gagal untuk identitas gagal ini. Saya yakin kita semua pernah melakukan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang paling pertama, penguatan jangka panjang. Ketika anak tidak bisa, teman-teman, kita kasih dia penguatan, motivasi, dorongan. Tapi bukan sebagai ada tekanan buat dia. Akhirnya dia merasa bahwa dia tidak, itu yang tadi konsep gagal. Ketika kita kasih penguatan yang banyak, pasti dia ingin berusaha terus, berusaha untuk dia mencapai dia punya tujuan di situ. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Sama kayak kita guru-guru ada monitoring dari setiap pimpinan kita. Kita buat komen ada monitoringnya. Nah itu masuk dalam monitor berkelanjutan teman-teman. Lalu ada stimulus. Kita memberikan stimulus buat dia. Ketika dia duduk sendirian di pojok misalnya, kita panggil, kita bicarakan apa, ada apa. Sebenarnya harusnya seperti itu. Lalu murid dari disiplin murid menghormati peraturan yang dibuat oleh sekolah. Tanpa mereka sadar mereka melakukan peraturan itu, kita tidak perlu. Kamu sudah tahu kan peraturan sekolah tidak harus pakai seragam hari ini. Gitu. Tapi tanpa mereka ada stimulus dengan yang respon yang kurang baik dari bapak ibu guru, mereka sudah sangat menghormati aturan yang dibuat oleh sekolah di sekolah tersebut. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan anak. Gitu. Lalu restitusi. Nah sini ada restitusi dan perubahan. Yang paling sukses restitusi. Nanti kita belajar tentang restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika mereka buat kesalahan, tanpa sengaja dia sesuai dengan temannya, atau dia langsung datang pada gurunya minta maaf. Ini perubahan. Nanti ada pada segitiga restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol. Nanti sebentar saya jelaskan tentang teori kontrol. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi. Di sini. Lalu restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini. Nanti kita ada di posisi kontrol yang mana sebagai guru. Lalu ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berbuat salah dan saling teman, kita bukan harus mencari mana yang salah, mana yang benar sebenarnya. Tapi mari kita sama-sama membangun hubungan segitiga itu untuk memperbaiki mereka punya kesalahan lalu cari solusinya. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Bukan melihat kesalahannya, tapi melihat paradigma baru yang ada dalam mereka punya diri. Motivasinya apa? Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk apa? Membangun hubungan dengan orang lain. Lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai dia sudah buat salah, karena dia buat salah, kita memberikan tekanan buat dia, kita memberikan ketegasan yang membuat dia jauh dari temannya. Sebenarnya setiap hari dia duduk berkumpul dengan temannya. Tapi karena kesalahan tersebut, dia menjauh dari temannya yang sebelum. Mari kita lihat perbedaan. Saya kasih contoh kasus di sini. Siswa yang sering tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR ya di situ. Lalu yang paling pertama kita kasih hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat beneran selama 10 menit. Atau guru marah dan muridnya takut, dia tidak kerja tugas. Di sini. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu biasa terjadi pada waktu guru. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Nah, pada restitusi atau sebuah perubahan di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya
dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu guru, kita ada di posisi yang mana? Atau kita memilih yang mana? Restitusi ya, pastinya ada di perubahan. Nah, di restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita ada pada kontrol yang mana di segitiga di restitusi ini. Kalau memang teman-teman semua memilih restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dari restitusi itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Mari kita lihat satu-satu. Kita ada di posisi yang mana selama ini? Pastinya kita akan ada di teman paling banyak. Saya yakin SAKB ada di teman. Yang paling pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Pastinya kalau Anda datang terlambat, kamu sudah tahu kan aturannya datang jam. Atau awas, kamu tidak naik kelas. Seperti itu kita punya kata-kata sebagai penghukum. Kamu selalu saja buat salah setiap hari. Biasanya kita menggunakan bahasa itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu, yaitu caranya dia sendiri sebagai seorang penghukum. Itu saya di SAKB tidak pernah kayak begini. Nanti kita sampai pada teman, saya yakin kita semua ada di situ. Pembuat rasa bersalah, ini ada. Pasti ada di antara kita ada. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa dia keluarkan, aduh, misi sangat kecewa dengan kamu. Nah, kata-kata itu biasanya keluar, sebenarnya dia langsung tunduk, tanpa sadar dia langsung tundukkan kepala. Nah, dia akan rasa sangat bersalah ya. Kita mengeluarkan kata, berapa kali sih Pak sudah bicara dengan kamu, saya sudah panggil berulang-ulang sama kamu, tapi masih saja berbuat yang sama. Nah, itu kata-kata itu yang membuat anak murid kita menjadi rasa bersalah. Akhirnya dia tidak tahu dia mau jalannya yang bagaimana. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dia punya diri. Makanya dia menjauh dari kelompok-kelompoknya karena rasa bersalah ini. Nah, dan dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang sebenarnya dia sangat dekat dengan guru tersebut atau dia sangat dekat dengan temannya. Selanjutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya dia katakan seperti ini, ayo mari bantu Miss dulu, angkat itu sampah. Nah, itu sebagai teman. Lalu ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, selama ini bisa saja kita secara murid membantu dia. Contohnya kamu tidak ada uang, belum kasih. Ini kasih. Tapi tanpa sengaja itu kita sebagai teman-teman. Kita mengibaratkan diri kita temannya dia. Kita mamanya dia, kita bapaknya dia, sahabatnya dia. Nah, ya sudah kali ini biasanya kalau dia buat salah biasanya sudah tidak apa-apa. Tapi ingat besok tidak buat lagi. Itu sebagai teman. Seperti itu. Dan itu terjadi biasa juga di sekitar kita dan lebih banyak terjadi di kalangan kita sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman bisa bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan dia bisa kaget. Saya pikir Miss itu teman saya, Pak ini temannya saya. Nah, kontrolnya kita sebagai guru sudah tidak ada di situ kalau dia menganggap kita teman. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Dia hanya sayang guru tertentu saja. Dan dia merasa bahwa guru lain bukan gurunya.
Selanjutnya pemantau. Pemantau ini saya yakin ini Vero yang biasa jadi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita pada murid sebagai seorang yang menjalankan posisi. Nah, biasanya kalau anak datang terlambat, sudah tahu kan peraturannya apa? Besok dia datang terlambat lagi, dia tanya, sudah tahu kan peraturannya apa? Kemarin kamu sudah datang terlambat, hari ini datang terlambat lagi. Nah, itu pemantau. Kita ada di posisi pemantau ini. Ya. Selanjutnya, manajer. Mari kita belajar tentang manajer, teman-teman. Saya yakin di kita semua belum ada, di saya saja belum ada. Lalu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Lalu mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengerti pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, contoh dari seorang manajer, apa yang kamu yakini atau apa kesepakatan kelas kita? Lalu apa kamu sudah tahu, sudah yakin bahwa itu kesepakatan itu sudah ada di bagian diri kamu atau belum? Atau kamu sudah menjalankan kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu atau belum? Nah, pertanyaan yang dikeluarkan ini yang memberikan mereka mencari solusi sendiri dari masalah sebagai seorang manajer. Biasanya ada pada diri kepala sekolah. Dia tidak langsung menjudge bahwa kamu salah. Nah, manajer ini memberikan sebuah perilaku memperbaiki. Kira-kira kamu sudah buat kesalahan, jadi apa sih yang harus kamu perbaiki? Nah, cari solusi itu tidak langsung kepala sekolah atau gurunya ingat ya besok kamu harus mengerjakan seperti itu, tidak bisa. Manajer ini memanajerkan dirinya untuk mencari solusi. Anak buat kesalahan, dia cari solusinya dan dia melakukan solusi yang dia angkat. Saya yakin kita belum sepenuhnya melakukan ini. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Seperti tadi saya katakan, biasanya ada pada posisi kepala sekolah. Lalu di mana di dalam posisi ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau tidak langsung memberi dia rasa bersalah atau dia tidak merasakan menjadikan dia teman, tidak. Tapi di sini diawali dengan sikap memahami tindakan siswa dulu, bahwa ketika siswa bersalah itu bisa karena memang setiap manusia pasti pernah buat salah. Itu kita sebut dengan menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilaku tersebut. Nah, kita sebut dengan validasi tindakan yang salah. Begitu. Jadi di sini siswa mengakui dia punya kesalahan, bukan kita mengorek dia punya kesalahan, tidak. Tapi dengan sendirinya dia langsung tahu, oh ya Pak, tadi saya buat salah di kelas karena saya tidak bawa buku tugas, saya tidak kerjakan tugas karena semalam saya begadang nonton bermain game dengan teman, contohnya seperti itu. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas dan jawaban yang datang dari diri siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik. Solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi dengan menanyakan keyakinan kelas. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bisa emosional. Emosionality tidak juga bersuara keras atau tegas. Lalu tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturannya guru tersebut. Nah, saya kasih contoh teman-teman, ini ada siswa tidak menggunakan atribut sekolah. Kita mau ada di posisi yang mana? Manajer ya. Manajer, nah ini kita memperbaiki diri kita sudah supaya kita jadi manajer yang baik. Manajer buat anak-anak kita.
apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, bahasa ini saya pikir lebih menstabilkan dia punya emosional anak tersebut, menstabilkan dia punya jati diri, dia punya diri sendiri dengan memvalidasi dia dengan pertanyaan kontrol. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita sudah sangat tahu di sekolah kita harus lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan yang universal. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi seperti kita berkesepakatan kelas. Sedikit saja biar mudah diingat, lalu dapat diterapkan di kelas, dibuat dalam bentuk copy-paste. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi saya katakan bahwa pertama, dari segitiga ini kita belajar dari segitiga ini teman-teman untuk menjadi seorang manajer yang baik. Untuk memanajerkan kita punya siswa-siswi ketika mereka melakukan kesalahan. Contohnya tindakan, kita semua akan melakukan hal yang terbaik supaya yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Manusiawi, intinya manusiawi. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu di luar dari dia punya pemikiran manusiawinya. Lalu kita semua memiliki motivasi yang sederhana. Itu saja dari saya teman-teman mengenai budaya positif. Saya berharap budaya yang saya bagikan ini di Bapak Ibu guru bisa dibagikan kepada siswi kita, lalu dilakukan di dalam kelas kita. Tadi di kelas 11 saya sudah buat bersama anak-anak kelas 11 kelasnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kapten. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk. Nah, mungkin kita banyak belajar dari apa yang Miss Irma sampaikan. Mungkin seperti tadi disebutkan, kita manusia, mungkin kadang-kadang situasional juga. Kita bisa masuk di fungsi kontrol dari 5. Ada yang dari pemantau, ada yang kadang-kadang kita jadi apalagi dari penghukum, kadang-kadang kita jadi. Artinya kita sudah pernah melakukan itu semua. Tapi ya mungkin mari kita belajar bersama-sama supaya kalau bisa kita semua bisa jadi yang paling terbaik adalah di bagian posisi manajer. Bukan langsung ke posisi manajer, ya paling tidak kita ya dari grafik yang dari bawah ke atas. Karena memang tujuan kita adalah supaya anak-anak tetap merasa nyaman di lingkungan sekolah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Miss Irma untuk materi presentasi budaya positif yang luar biasa ini. Mari kita